Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan. Terima kasih yang sudah komitmen bergabung ya untuk Zoom pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati sudah bergabung Pak Monde selaku JRO, kemudian Pak Rizky selaku JRO, kemudian Komandan Danru, Pak Didi, Pak Andi, Pak Ari ya, Pak Heri. Terima kasih serta rekan-rekan Satpam Definitif dan Satmob yang kami banggakan. Terima kasih. Baik rekan-rekan, pagi hari ini kenapa kita zoom kan? Karena kita kemarin baru dapat informasi dan ini harus kita sampaikan kepada rekan-rekan semua. Tujuannya satu, biar tidak mempengaruhi pencapaian atau tidak mempengaruhi evaluasi perpanjangan PKWT di akhir tahun. Ya, lagi-lagi yang kita ingin bahas adalah masalah grooming, Pak ya. Temuan grooming. Jadi rekan-rekan ini kalau kita melihat data atau instruksi surat yang dikirimkan oleh kantor pusat, jadi bisa kita lihat di sini penilaian grooming itu selindo, Pak ya. Jadi kami minta rekan-rekan jangan berpikir ini hanya di Palembang atau hanya di Jambi saja, tapi ini semua merata. Nilaian grooming dan layanan itu semuanya selindo. Dan untuk komponen atau petugas yang menilai apa saja, salah satunya MRI, kemudian QA, kemudian kunjungan ONS ya di masing-masing unit kerja. Ya, dan yang terakhir dari penilaian foto serah terima jaga. Nah, hal ini sudah sering kami sampaikan juga ke rekan-rekan dan juga Pak Danru setiap bulan kita meeting sudah kita sampaikan. Tolong minta komitmen rekan-rekan semua, tolong dijaga penggunaan atributnya, Pak. Ya, atribut groomingnya, mulai dari rambut, kumis, jenggot. Nanti kita bahas detail satu-satu ya, Pak ya. Intinya di bulan September ini kita temuan di Palembang kalau melihat data di sini itu satu temuan. Sedangkan target Bapak Pinca kita PKSS minta nol, Pak. Artinya apa? Ya, kita harus bisa di bulan selanjutnya Oktober dan seterusnya sampai akhir tahun dan seterusnya kita harus nol, Pak. Ayo ya. Jambi udah nol, tinggal yang PKSS Palembang yang belum ya. Oleh sebab itu, berdasarkan instruksi kantor pusat, bagaimana caranya biar kita bisa nol? Ya, salah satunya ini, ya, ada punishment bagi yang menjadi temuan grooming. Ya, kalau satu kali temuannya itu dapat surat teguran, artinya surat pernyataan, dipanggil ke kantor PKSS, buat surat pernyataan. Itu kalau temuannya sekali. Kalau temuannya dua kali, sudah diingatkan Pak Dandu, ternyata masih temuan yang kedua. Kemudian ngulang lagi temuan yang ketiga, ya, artinya perlu ditindak tegas dengan diberikan SP, Pak. Ya, mohon maaf, sesuai instruksi kantor pusat harus diberikan SP. Misal, contoh tidak pakai ID card pada saat bertugas, sudah ditegur Pak Danru sekali, kemudian ngulang lagi besok, tidak pakai ID card lagi, atau temuannya tidak pakai tongkat pada saat tugas. Ya, jadi rekan-rekan tolong kita bekerja bukan mau cari SP, jadi tolong hindari karena kalau kita sering atau keterusan atau ketagihan jadi temuan itu akan berakibat buruk pada perpanjangan kontraknya. Bisa nanti hanya diperpanjang 3 bulan, akan hanya diperpanjang 6 bulan dan bisa saja tidak diperpanjang sama sekali. Oleh sebab itu, tolong ini menjadi perhatian semuanya, baik yang bertugas di Kanwil, di Kanin, di Rifai, dan juga Sriwijaya ya. Bisa dipahami rekan-rekan sampai di sini informasinya? Halo?
Saya, Nah, Paham, Jeb? ya baik, saya. ya, Terima kasih Bapak-Bapak. Selanjutnya saya lanjut, ya. Kemudian terkait grading, Pak ya. Nah, ini yang perlu harus rekan-rekan pahami. Bahwasanya di tahun ini mulai berlaku sistem grading untuk perpanjangan PKWT. Nantinya akan ada anggota Satpam yang diperpanjang hanya 3 bulan, hanya 6 bulan, atau hanya diperpanjang 12 bulan, dan bahkan ada yang tidak diperpanjang, Pak. Ya, penilaian itu apa saja? Salah satunya penilaian grading versi PKSS, ada grade A, B, C, dan D. Lalu untuk yang BRI, ada tidak Pak penilaian? Ada. BRI ada yang namanya penilaian kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Makanya kemarin ada yang nanya, Pak, kok BRI pakai tinggi badan dikurang 105, PKSS tinggi badan dikurang 100. Ya memang ada dua ketentuan. Kalau berdasarkan BRI standarnya tinggi badan dikurang 105. Kalau PKSS tinggi badan dikurang 100. Ya, memang ada dua versi karena kita ada dua penilaian, PKSS dan BRI. Masing-masing penilaian ini kita diminta tidak boleh berat badannya lebih dari 5 kilo. Ya, atau tidak boleh kurang dari 5 kilo, tidak boleh lebih berat badannya dari 5 kilo. Ya, kalau melihat data berat badan wilayah kita, saya tampilkan dulu ya. Tunggu sebentar. Kita lihat data berat badan. Tunggu sebentar. Bentar ya. Oke. Ya, ini rekan-rekan bisa lihat. Ya, ini data yang kita peroleh dan ini dikirimkan ke kantor pusat dan juga Kanwil. Jadi data ini saya buka dulu Sriwijaya, Sriwijaya, Rifai, Kanwil, Kanwil. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat nih, masih banyak kita yang berwarna merah. Tolong Pak, ya, agar menjadi perhatian untuk wilayah Rifai, Sriwijaya. Kemarin udah kita share ya, ya Kanin dan juga Kanwil ada beberapa. Tolong agar menjadi perhatian yang merah, tolong silakan Pak. Kemarin udah dikirim, ada progresnya 7 kilo lagi. Ada yang progresnya 8 kilo lagi. Ada yang progresnya 6 kilo lagi. Ayo Pak, tetap semangat. Ya, Siap. tetap dilanjutkan. Karena kalau ini tidak bisa kita rubah menjadi minimal kuning ya. Minimal kuning, apalagi hijau udah bagus Pak. Ya, apalagi hijau udah bagus sekali. Kalau udah masuk kuning udah aman tuh. Ya, minimal kuning lah. Ya, jangan jangan nanti setiap bulan diminta lagi Oktober, kemudian November, Desember, tetap bertahan di merah. Nah, kembali ke penilaian manajemen. Ya, artinya kita tidak mempunyai progres. Apa, jadi silakan diatur, boleh silakan ya. Karena yang kita lihat data di sini udah banyak yang hijau. Ya, yang kemarinnya merah udah banyak yang hijau Pak. Alhamdulillah ya. Nah, Rifai, Sriwijaya, kemudian yang kuning udah banyak juga ya. Khusus yang oranye ya Pak ya, khusus yang oranye ini adalah case-nya berat badannya yang perlu ditambah. Artinya
perbanyak surplus kalori, perbanyak makan, ya ditambah porsi makannya. Ini untuk yang berat badannya yang ada yang masih kurang 2 kilo, ya, ada yang masih kurang 10 kilo, 4 kilo, ada juga yang kurang 1 kilo. Wah, gampang Pak. Ya, jadi silakan kami kasih kebebasan ke rekan semua agar ya silakan berprogres masing-masing. Silakan berprogres masing-masing. Kami melihat ada yang sudah aktif gym, ada yang sudah aktif olahraga, ada yang sudah aktif diet dan sebagainya. Silakan. Yang jelas nanti setiap bulan ketika Kanwil minta datanya, ya kita wajib mengirimkan data yang sesuai. Itu Pak ya. Ini terkait berat badan, ya. Kemudian kita kembali lagi ke materi, ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk grade A itu yang memenuhi kategori pertama berat badan ideal, ya, tidak mendapat SP atau tidak temuan. Kemudian e-learning PKSS-nya bagus 90 itu 12 bulan. Kemudian untuk yang grade B yang hanya memenuhi berat badannya ideal. Kemudian tidak mendapat SP, ya artinya tapi nilai e-learningnya kecil, misalnya 40 atau 50. Nah, itu yang perpanjang 6 bulan. Bagaimana kalau yang dia memenuhi kategori hanya berat badan ideal, kemudian e-learningnya bagus, tapi dia temuan, ya, temuan QE, temuan foto serah terima dan sebagainya. Nah, itu yang berpanjang 6 bulan juga, Pak. Ya. Dan yang untuk perpanjangan 3 bulan adalah dia yang tidak memenuhi kategori satu, artinya berat badannya belum ideal, ya, meskipun dia tidak pernah temuan, meskipun nilai e-learningnya 90 atau 100, tapi dia tidak memenuhi kategori yang satu, artinya otomatis perpanjangnya 3 bulan, Pak. Maka dari itu, dari bermacam-macam kategori yang selalu ada itu ini Pak, yang hijau ini, yang berat badan. Di grade A ada berat badan, di grade B ada berat badan, ya, di grade C ada juga. Intinya berat badan silakan Bapak-bapak lakukan progres, usahakan sampai akhir tahun nanti udah hijau atau kuning. Itu Pak ya. Selanjutnya, eh, nah, selanjutnya ini saya ingin menyampaikan data dari kantor pusat. Jadi penilaian grading ini Pak, itu penilaiannya selindo, ya Pak ya, selindo. Kalau kita melihat data untuk wilayah Palembang, udah direkap dari kantor pusat ada 226 yang diperpanjang 12 bulan. Kemudian untuk yang B, di Palembang ada 99 yang akan diperpanjang 6 bulan. Kemudian yang di C ada 51 Sapam yang akan diperpanjang 3 bulan. Dan untuk yang D, alhamdulillah nol. Ya, nah kami khawatir, ya, di antara rekan-rekan ternyata namanya ada yang masuk ke kategori C yang perpanjangan 3 bulan atau kategori B hanya perpanjangan 6 bulan. Maka dari itu Pak, silakan seperti tadi saya sampaikan, ini yang masuk kategori B dan C salah satunya komponen yang hijau ini belum terpenuhi. Maka dari itu masih ada waktu bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Silakan Bapak-bapak lakukan progresnya Pak. Ya, dari kantor pusat instruksinya seperti itu Pak. Ya, gimana caranya biar yang masuk kategori C mau naik atau berubah jadi B? Ya, solusi dari kantor pusat adalah mereka harus idealkan Pak berat badannya minimal masuk kuning atau hijau katanya. Jadi instruksinya seperti itu rekan-rekan.
Ya, sampai di sini bisa dipahami Pak ya? Halo Pak. Siap, bisa. Oke, Bisa. terima Bisa, kasih bisa. Pak ya. Kemudian saya lanjut lagi Pak. Kemudian Siap, Dan. Bisa, Dan. selanjutnya rekan-rekan kita nanti akan mendapat baju ya, baju seragam definitif. Nah, jadi ini saya sampaikan, baju itu udah dikirim kantor pusat melalui PT CP Mitra Sejahtera Sinergi. Ya, jadi kami minta kerjasamanya. Baju nanti itu dikirim ke cabang. Jadi tolong Pak Danru masing-masing, Pak Danru Heri, Pak Danru Ari, Pak Danru Andi dan juga Pak Danru Didi, tolong diterima. Bagi siapa anggota yang menerima paket baju baju pengadaan tahun ini, kami minta tolong segera lapor Pak Danru. Kemudian Pak Danru lapor ke grup Danru ya Pak ya, grup Danru Palembang Jambi, biar RO juga terinfo. Itu Pak ya. Jadi sampai hari ini belum ada hilalnya ya, belum terlihat bajunya udah datang atau belum. Jadi pesan kami tunggu aja Pak. Ya, kemungkinan dalam waktu dekat baju khusus definitif itu udah mendarat ya, udah datang. Dan untuk Santmop bajunya tunggu ya, kemungkinan 2 atau 3 minggu menyusul. Jadi untuk kloter pertama ini dari kantor pusat itu diutamakan definitif dulu. Dan saya menyampaikan pesan dari kantor pusat, baju jatah itu merupakan inventaris. Artinya apa Pak? Artinya tidak boleh kita jual belikan. Meskipun kita jual dengan PGS, jangan Pak. Ya, permintaan dari kantor pusat, Pak, ini baju kami tidak mau muncul di marketplace, entah di Facebook, entah di Shopee dan lain-lain katanya. Baju ini jatah, tolong semua anggota pakai. Artinya apa? Baju yang udah lama, yang udah kusam, udah lusuh, celana terutama yang sudah pudar atau pengadaan yang lama-lama jangan dipakai lagi. Kalau udah tidak layak, ini udah kami kasih baju PDH 2 style, ya, baju PDL 1 style, ya. Dan untuk baju PDL semuanya udah dikasih bordiran timbul, Pak. Ya, kasih bordir baik kewenangan maupun Gada Pratama atau Gada Media. Ini udah dikasih ya. Kemudian untuk baju PDH tetap penggunaan kita sama menggunakan model pin, Pak, ya, yang seperti ini. Jadi ini komponennya sepatu dapat, PDL, sepatu PDL juga, kaos dalamnya udah model V, alhamdulillah ya. Artinya saran kita didengar kantor pusat, masa kaos dalam dikirim yang bulat. Ya sekarang udah P Pak, kaos dalamnya P ada 2, kemudian topi, nah topi kita hanya dapat topi PDL. Jadi rekan-rekan yang topi PDH masih punya tetap dipakai saja Pak. Ya, tetap dipakai, tetap digunakan. Kemudian untuk kopel, Tapi petnya nggak ada, Dan. topi PDH tidak dapat. Ya, topi PDH tidak dapat artinya pakai aja topi yang lama, Pak. Tidak masalah. Ya, jadi seperti itu. Udah jelek Setelah tapi pet yang kalau udah jelek, instruksi dari kantor pusat silakan pengadaan pribadi, Pak. Ya, infonya seperti itu. Karena anggaran dari kantor pusat kita bisa ketahui, jangankan anggaran untuk cabang, unit pun susah sekarang. Ya, apalagi kantor pusat, Pak. Infonya seperti itu. Ya, Pak ya. apa, Nam? Terima kasih Pak Aidil. Kemudian Izin, untuk izin, Dan. yuk, gimana Pak Ari? Ini Dan, mau dipantau Sapam yang di dada itu ada nomor rek nggak? Oh iya benar. Jadi Pak Danru, alhamdulillah baju tahun ini udah ada nomornya mana tadi? Nah, nih di bawahnya udah dikasih nomor rek ya. Hanya saja baju kita ini perlu ditambah sleting. Karena tidak ada sletingnya.
Jadi kalau rekan-rekan mau permak tambah slating agak naik kan Pak slatingnya. Ya, jangan nanggung di setengah badan, naikkan. Itu Pak Ari, aman Pak Ari, udah ada nomor reknya aman. Ya, Siap. Terima kasih, Dan. ya Pak Ari. Lanjut ya. Kemudian ini adalah standarnya. Standar kita sama tetap pakai nomor rek. Kemudian tolong tulisan Sapam yang ada embel-embel BRI itu udah diminta dicopot. Nanti rekan-rekan yang udah dapat baju baru, baju lamanya yang masih ingin dipakai, coba cek lagi Pak. Yang ada tulisan Sapam BRI, potong aja Pak bagian bawahnya, Sapam BRI-nya dipotong. Ya, atau ganti sekalian, biar tulisannya Sapam saja. Kemudian logo BRI tetap warna krim. Kemudian untuk sepatu, standar kita menggunakan PDH Polri. Dan instruksi terbaru, kita tidak diperbolehkan menggunakan sepatu jatah TNI atau yang modelnya seperti pantopel, Pak. Ya, jadi ini kami ingatkan lagi, tolong Bapak-bapak semua yang masih memakai sepatu jatah TNI, ya, yang seperti pantopel, tolong diganti, Pak. Tidak boleh, karena itu akan menjadi item temuan baru. Oleh siapa? Oleh ONS, ya, oleh QA nantinya, oleh MRI juga nanti masuk ke standar grooming. Jadi gunakanlah standar kita yang PDH Polri. Kemudian untuk PDL tetap sama, ya, mau jatah TNI, mau jatah Polri, pengadaannya kita sama seperti ini semua. Talikut tetap warna hitam, ya, penggunaannya yang sejari seperti ini. Dan untuk kopel, ya, kopel kita Pak pengadaannya yang model kain, ya. Artinya apa? Yang namanya jatah Pak, ini udah kami sampaikan minta yang model kulit, ternyata kita BRI hanya mampu ngasih yang model biasa, ya, kayak koper rim, ya, koper rim yang seperti itu. Artinya apa? Kalau kita ingin lebih bagus, silakan modal Pak. Kita pengadaan sendiri, Oli sendiri, siap beli Dan. sendiri, ya. Itu instruksinya. Kemudian untuk kepala kopel sama. Kepala kopel ini diminta langsung dari kantor pusat. Kepalanya ini yang tipe braso. Artinya apa Pak? Ke depan akan jadi temuan lagi kalau tidak di braso. Ya, solusinya biar tidak temuan, rekan braso, lap. Tidak mau braso beli yang seperti ini, Pak. Beli yang seperti ini, Shopee banyak. Kalau tidak salah kisarannya 50 ribuan. Ya, jadi itu instruksinya. Ini kami sampaikan biar rekan-rekan mengetahui, oh bahasanya sekarang item baru kepala kopel pun lah jadi temuan. Nah, itu rekan-rekan. Ya, tetap kaos dalam tidak boleh terlihat, standar kita tetap seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini poin inti yang ingin kami sampaikan. Ya, ini terkait update temuan yang baru. Nah, saya minta tolong bacakan Pak Aidil. Pak Aidil ini semangat sekali. Pak Aidil, minta tolong Pak Aidil bacakan poin 1 sampai 10, Pak ya. Wah, Ya, siap. ya, 86. siap. Terima kasih Pak Aidil. Lanjut Pak. Daftar temuan, daftar Mm-mm. temuan grooming yang salah. 1. Memakai ikat pinggang kopel rim warna hitam dengan kepala kopel tidak diberaso. 2. Tidak memakai tanda lokasi Polrestabes atau Polresta atau Polres di tengah di lengan kiri. 3. Tidak menggunakan kaos kaki berwarna hitam polos dengan kaos kaki panjang sebetis. 4. Wajah berjenggot, berkumis, berjambang, dan alis dikerik. 5. Tidak memakai badge menggunakan user logo BRI berwarna krim di lengan kiri. 6. Memakai KTPP dengan card holder tidak
berbahan transparan, KTP palsu, tidak terlihat jelas, terbalik dan tidak dijepit di saku sebelah kiri. 7. Kuku panjang, kuku dicat, dan kuku kotor tidak dijaga kebersihannya. 8. Rambut diwarnai kecuali hitam, rambut ditata seperti rapper, spek terlalu tinggi, dikerik bermotif seharusnya rambut ditata model 321. 9. Tidak memakai tanda kewenangan Satpam di dada kiri. 10. Pakaian terlihat kotor, tidak rapi, kusam, dan lusuh. Terima kasih Pak Idil ya. Nah, jadi itu tadi sudah dibacakan oleh Pak Idil, rekan-rekan bahwasanya ini item baru ya 1 sampai 10. Ya, di antaranya tadi sudah kita bahas kopel ya. Tolong kepala kopel nanti dibraso. Kemudian rekan-rekan baju kita nanti tetap harus dipasang tanda Polres ya. Polrestabes Palembang ya, atau Palembang saja di lengan kirinya boleh. Ya, jadi itu harus dipakai. Selanjutnya ya, wajib menggunakan kaos kaki warna hitam, Pak. Kalau kita pakai kaos kaki warna ungu, pink, hijau ya, nah jangan jadi temuan itu, Pak. Ya, selanjutnya tetap wajah tidak boleh jenggot, kumis harus cukup habis ya. Dan sekarang yang terbaru itu alis tidak boleh dikerik, Pak ya. Alis tidak boleh dikerik. Itu banyak tren-tren baru, terutama mop. Ya, mop ini yang masih muda-muda. Tolong alis jangan dikerik, Pak. Ya, sudah masuk temuan. Lanjutnya pakai logo BRI warna krim, KTP harus wadahnya yang transparan. Tolong dijepit di sebelah kiri dan jangan terbalik. Nah, kemudian 7 nih kuku, Pak ya. Kuku udah masuk kategori temuan baru. Artinya kuku diminta tidak boleh panjang, tidak boleh dicat, dan kuku harus bersih. Ya. Selanjutnya rambut, ketentuan rambut itu tidak boleh panjang atau spike terlalu tinggi. Jadi kerik bermotif seharusnya rambut tata model 321. Nah, saya punya contohnya, Pak. Ini contohnya, Pak. Nah, jadi ini sesuai instruksi kantor pusat, mintanya rambut kita potongannya cepat rapi seperti ini, Pak ya. Nih, kalau Pak Edil rambut potongan kayak ini kayak tentara Amerika, Pak Edil. Mantap ya. Ini Betul, Pak, betul. potongan rambut yang seperti ini yang diperkenankan ya, pendek ya seperti ini, atas tidak terlalu panjang ya. Kemudian rambutnya tidak terlalu gundul, masih ada rambutnya. Ya, masih ada rambutnya ya. Jangan botak licin, Pak ya. Saya tolong, jangan botak licin. Karena kemarin di Jakarta ada yang dikomplain SCC. Ini kenapa Pak anggotanya kepalanya botak? Berarti. Alhasil kantor pusat minta yang bersangkutan pakai wig. Ya, beli wig, pakai wig. Berarti. Jangan botak. Berarti. Nah, sekarang rambut botak pun jadi temuan, Pak. Ya, bingung. Nah, selanjutnya ini contoh tadi alis dikerik. Ya, tolong submop. Ini submop nih. Ya, minta tolong. Saya tahu masih jiwa muda, rambutnya jangan bentuk seperti ini, Pak. Ya, rambut yuk kerik-kerik buat motif avatar ya, atau dikerik buat jalan kutu kayak ini, jangan. Pak ya, rambut panjang seperti ini kayak duri landak itu tidak boleh. Jadi peruntukannya nih yang seperti ini. Bisa dipahami ya rekan-rekan, terutama Satpam, Pak. Halo? Siap. Siap, Siap. bisa. Ya, Siap. jadi jangan tidak terinfo lagi Pak Satmop ya. Ini rekan-rekan Satmop. Kalau definitif saya yakin enggak. Ya, senior semua. Selanjutnya tadi rambut ya, kewenangan harus dipakai. Baju tidak boleh terlihat kotor, artinya tidak boleh kusam dan lusuh. Nah, terkait penyetrikaan baju, Pak. Jadi Pak, kami sarankan untuk biar awet baju kita, baju ini kalau bisa digosok, jangan langsung di bagian luarnya, Pak. Dibalik dulu bajunya.
kita gosok bagian dalamnya aja, misal baju PDH, ya, bagian dalamnya yang kita gosok, ya. Kemudian celana juga, celana biar awet kita gosok bagian dalamnya aja, Pak, ya, biar rapi, ya. Kalau kita langsung gosok, gosokan setrika itu panas, langsung kita gosok ke celana, itu yang akan buat celana kita pias, Pak, ya. Pias, rekan kan pasti tahu yang udah pernah gosok celana sendiri, panas-panas langsung gosok di bagian sini, otomatis dia pias, Pak, udah awet, ya. Jadi triknya seperti itu. Ustaz. Atau rekan-rekan bisa pakai lilin. Ya, kalau rekan-rekan tahu cara nyetrika ala TNI, Polri, bajunya dikasih lilin, baru disetrika. Biar apa? Biar bajunya kaku, ya, keras, bajunya tegap terus. Ya, itu boleh, ya. Cuma susah membersihkannya nanti. Ya, itu tipsnya, Pak, kalau memang mau dicontoh, ya. Selanjutnya aksesoris jam tangan, ya, dilarang memakai jam tangan karet. Nah, ini ya berulang kali kami sampaikan. Untuk jam tangan kita tidak boleh, Pak, pakai jenis yang smartwatch, ya. Kemudian jam gesok, ya, yang bahannya karet, apapun modelnya, nanti tolong jangan gunakan yang seperti ini. Pakailah yang standarnya eh, strap kulit dan juga stainless, Pak, yang seperti ini yang dicontoh di gambar. Ini akan jadi perhatian, ya, karena masih banyak juga ditemukan di lapangan anggota kita pakai jam tangan yang seperti ini. Jam tangan oranye, warna-warni, ungu, biru, ya, tapi bahannya karet. Tidak boleh, Pak. Artinya apa? Mau sip pagi, sip sore, sip malam, pada saat bertugas, hanya jam tangan yang dicentang hijau ini yang diperbolehkan. Sorry, Pak, ya, nanti Zoom ini otomatis mati. Nanti saya share link ulang, ya, karena ini udah mau habis waktunya. Nanti saya share lagi ya linknya. Ya, Pak, ya. Waktu Zoomnya Siap. udah mau habis nih. Saya perbarui lagi waktunya. Oke, Zoom, siap. tunggu dulu ya. Kita masih Siap, lanjut. Ya. 86. Kita masih lanjut. Kita Ngopi, masih lanjut. ngopi, ngopi. Oke.